Jangan sedikit-sedikit hanya yang penting sudah ada kata Yesus, maka itu sudah Kristen. Tidak. Ya. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Benarkah Yesus memang tidak bermaksud mendirikan kekristenan, dalam arti ini kekatolikan? Ada banyak polemik antara Yesus dan kaum Yahudi, mulai dari perseteruannya yang sepertinya tak pernah kunjung usai dengan kaum Farisi, bahkan sampai di ladang gandum. Diceritakan bagaimana orang Farisi bahkan mengamat-amati Yesus sampai di kebun-kebun, sampai di ladang gandum. Ketika murid Yesus sedang memetik bulir gandum, toh mereka bisa mengetahui itu. Luar biasa. Mereka ada di mana-mana untuk memata-matai Yesus sepertinya. Perseteruannya dengan mereka menandai banyak cerita di dalam Injil. Dengan kaum Saduki, kaum Herodian, juga termasuk polemik para murid Yesus bersama dengan pengikut dari Yohanes Pembaptis soal pembaptisan, mungkin juga soal puasa. Persoalan-persoalan mulai dari masalah yang besar, yaitu hukum Sabat, tentang pengampunan dosa. Ya, bagaimana mungkin manusia mengampuni dosa? Soal kebangkitan orang-orang mati, ini polemiknya dengan kaum Saduki. Soal keberpihakan pada orang-orang berdosa, pemungut cukai yang dibenci oleh masyarakat saat itu, tetapi justru sepertinya guru yang satu ini dekat dengan mereka. Sampai pada soal tradisi, misalnya berpuasa, hal berdoa, memberi sedekah. Bagaimana Yesus memuji persembahan janda miskin dibanding orang-orang kaya. Bagaimana Yesus mengkritik bait Allah yang mewadahi praktek-praktek penyalahgunaan wewenang di pelataran bait Allah. Misalnya ketika ada orang mau memberikan persembahan harus menukar mata uang di sana, harus juga membeli lembu, membeli ternak persembahan, tentu dengan intrik dan politik yang macam-macam yang di mata Yesus itu menjadi sebuah praktik yang tidak benar. Ya, dan masih banyak lain yang bertebaran di dalam Injil. Yesus menunjukkan betapa dibutuhkannya pembaharuan. Fokus keimanan bukan lagi pada hukum yang ditulis di 2 loh batu oleh Musa itu. Fokus keimanan kini ada pada pribadi sabda atau sang firman, yaitu dirinya sendiri. Dia mau mengatakan itu sebenarnya. Dia menyatakan hal-hal itu dalam banyak sekali pernyataan yang bertebaran di dalam Injil. Contohnya ketika Yesus menyebut alasan puasa, bukan lagi terletak pada kebiasaan, tapi terletak pada kehadiran sang mempelai, yaitu dirinya sendiri. Yang lain lagi, misalnya ketika Yesus dengan tegas mengatakan, dosamu sudah diampuni kepada orang lumpuh, ya, dan orang pada ngedumel di sana. Bagaimana mungkin dia mengatakan dosanya sudah diampuni? Atau yang lain lagi, ketika dia menyembuhkan pada hari Sabat, sebuah aktivitas yang terlarang bagi manusia. Hanya manusia yang tidak diizinkan. Artinya Allah tidak terlarang untuk buat itu, kapanpun dia kehendaki. Dan Yesus bertindak sebagai Allah dengan tidak mematuhi hukum Sabat. Karena hukum Sabat hanya berlaku untuk manusia, tetapi tidak bagi Allah. Dan satu pernyataan Yesus yang bagi saya menjadi kunci dari gagasannya untuk mendirikan sebuah wadah khusus, untuk menampung, untuk mewadahi apa yang hendak dia tuangkan pada dunia, pada manusia. Wadah yang bisa menjaga pengajarannya. Wadah yang bisa mewariskan pengajarannya. Bisa mewariskan tindakan dan pengalaman bersama dirinya. Dan pernyataan itu adalah anggur baru harus ditempatkan pada kantong kulit yang baru, bukan pada kantong kulit yang tua atau yang lama. Pernyataan ini muncul ketika ada perdebatan soal puasa. Murid-murid orang Farisi, murid-murid Yohanes berpuasa, tapi kenapa murid-murid Yesus tidak? Ini muncul di sana pernyataan itu. Bagi Yesus,
bagi para muridnya juga, fokus keimanan, keagamaan mereka kini bukan lagi pada tulisan-tulisan Taurat, tetapi pada insan atau pada pribadi Yesus Kristus. Dan memang kalau gagasan ini dipaksakan di dalam Keyahudian yang oleh Yesus diibaratkan sebagai kantong kulit yang tua, maka bisa berantakan dan tidak akan terjaga. Ya, akan terjadi perseteruan, polemik yang berkepanjangan, yang kemudian inti dari apa yang hendak dihidupi, diwariskan, diajarkan, justru menjadi tidak terwartakan. Karena orang akan hanya sibuk untuk berpikir tentang mana yang salah dan mana yang benar. Maka dibutuhkan sebuah lembaga atau wadah atau kantong baru dalam pengertian Yesus. Dan inilah yang kita kenal dengan gereja, yang nanti secara eksplisit dinyatakan oleh Yesus, didirikannya di atas Petrus, rasulnya. Jadi memang, saudara-saudari, Yesus Kristus itu pribadi yang terlahir sebagai orang Yahudi. Karena memang keselamatan datang dari bangsa Yahudi, demikian dinyatakan dalam kitab suci. Tetapi, datangnya Kristus, orang Yahudi itu, mengalihkan semuanya. Keselamatan kini bukan lagi milik otoritas Keyahudian, bukan lagi berdasarkan hukum-hukum Keyahudian. Kita tak butuh lagi sunat, kita tak butuh peraturan, harus makan hewan yang seperti apa, tidak boleh keluar pada hari apa, tidak. Bukan lagi pada ketetapan-ketetapan Taurat. Keselamatan kita bukan bersumber dari tindakan-tindakan manusia, bukan muncul dari kebijaksanaan manusiawi. Keselamatan kita tidak diukur sejauh mana kita taat hukum-hukum yang tertulis itu. Bukan. Tetapi keselamatan kini bersumber dan berasal dari gereja, dari kekristenan, dari kekatolikan. Karena di dalam kekristenan yang katoliklah setiap sabda Yesus, setiap hal-hal yang bersumber dari pengalaman bersama dengan Yesus itu dilestarikan, diajarkan, diwariskan secara ketat, agar setiap zaman memiliki otentisitas pengalaman akan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari, benar Yesus menghendaki adanya kekristenan. Yesus mendirikan agama Kristen. Ya, memang kita cari di dalam Alkitab sampai jungkir balik itu tidak ada ungkapan Yesus mendirikan kekristenan. Tetapi pernyataan-pernyataan di dalam Injil-Injil banyak sebenarnya menyiratkan tentang hal itu. Ya, anggur baru harus diletakkan dalam kantong kulit yang baru. Yesus dan gerakannya serta ajarannya membutuhkan sebuah lembaga, sebuah wadah. Itulah gereja, kekristenan yang Katolik. Kenapa saya selalu ungkapkan kekristenan yang Katolik? Karena banyak kekristenan di luar yang sekedar menyebut diri Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh memiliki pengalaman akan Kristus yang benar. Jangan sedikit-sedikit hanya yang penting sudah ada kata Yesus, maka itu sudah Kristen. Tidak. Ya. Kekristenan tanpa kekatolikan tidak ada. Demikian saudara-saudari, ya, mari kita tetap bertahan, komit dengan keyakinan iman kita sebagai orang-orang Kristiani, anggota gereja yang Katolik. Di dalam rumah inilah kita menemukan keindahan dan keaslian seperti apa Yesus Kristus menghendaki dirinya diwartakan. Tuhan memberkati kita semua.